Program Lapor Mas Wapres yang diluncurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 11 November tahun 2024 terus menjadi sorotan publik. Meski diklaim sebagai kanal resmi untuk menampung aspirasi masyarakat, hingga kini belum ada laporan resmi mengenai tingkat penyelesaian aduan yang masuk. Beragam spekulasi pun muncul, termasuk kaitannya dengan peran Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada di luar negeri saat program ini diperkenalkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut analisis berdasarkan fakta dan kemungkinan yang ada. Program Lapor Mas Wapres diresmikan saat Prabowo sedang menjalani kunjungan luar negeri pertamanya sebagai presiden, 4 sampai tanggal 20 November tahun 2024. Gibran mengumumkan inisiatif ini melalui akun media sosialnya pada tanggal 10 November tahun 2024, dengan layanan berbasis WhatsApp dan integrasi ke SP4N Lapor. Hingga Desember tahun 2024, ratusan aduan dilaporkan telah ditangani, termasuk kasus sengketa tanah dan administrasi publik, namun tanpa data spesifik tentang persentase penyelesaian. Pemerintah, melalui tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan resmi pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, hingga April tahun 2025, laporan tingkat penyelesaian yang jelas belum dipublikasikan sehingga memicu pertanyaan, apakah ada yang disembunyikan? Dengan usia kurang dari 5 bulan, Lapor Mas Wapres mungkin belum memiliki data matang untuk dilaporkan. Pemerintah tampaknya lebih fokus pada penanganan aduan ketimbang publikasi statistik. Contohnya, pada November tahun 2024, 20 pengadu menerima bantuan langsung, dan 47 kasus pertanahan ditangani hingga Desember tahun 2024. Tetapi ini belum dirangkum dalam laporan komprehensif. Sebagai bagian dari sistem pengaduan nasional, data Lapor Mas Wapres mungkin digabungkan dengan SP4N Lapor, yang menargetkan penyelesaian 90% dari 1,8 juta aduan pada 2024. Ketidakjelasan breakdown khusus untuk program ini bisa jadi alasan teknis mengapa laporan spesifik belum ada. Prabowo, yang dikenal tegas dan berorientasi hasil, mungkin mengarahkan agar laporan hanya dirilis setelah ada capaian signifikan, menghindari kritik jika angka penyelesaian masih rendah. Fokus pemerintah pada janji kampanye lain, seperti makan siang gratis yang diuji coba Februari tahun 2025. Juga bisa mengalihkan perhatian dari program ini. Peluncuran saat Prabowo di luar negeri memunculkan spekulasi bahwa ia tidak sepenuhnya mendukung inisiatif ini. Meski pernyataan resmi menyebut program ini selaras dengan visinya, absennya komentar langsung dari Prabowo pasca kembali dari luar negeri dan minimnya promosi lanjutan bisa mengisyaratkan ketidaksenangan atau prioritas rendah dari Presiden terhadap program ini. Ketidaktersediaan laporan tingkat penyelesaian Lapor Mas Wapres kemungkinan besar adalah kombinasi dari faktor operasional dan strategis. Program yang masih baru dan terintegrasi dengan sistem existing menjelaskan ketiadaan data spesifik. Sementara gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung menunggu hasil konkret sebelum publikasi juga masuk akal sebagai alasan. Namun, peluncuran saat Prabowo di luar negeri membuka ruang spekulasi. Apakah Gibran bertindak terlalu cepat? Dan apakah pernyataan resmi hanyalah upaya menutupi ketidakselarasan? Meski demikian, tidak ada bukti kuat bahwa Prabowo menolak program ini. Dukungan birokrasi dan tindakan Gibran yang menyerahkan bantuan atas nama Prabowo menunjukkan koordinasi sebelumnya. Jika ada ketegangan, itu lebih mungkin soal timing atau prioritas, bukan penolakan total. Publik mungkin harus menunggu evaluasi formal, seperti laporan 100 hari kerja kedua pemerintahan di Juli tahun 2025, untuk melihat gambaran yang lebih jelas. Hingga kini, Lapor Mas Wapres mungkin saja tetap berjalan, namun misteri laporan penyelesaiannya belum terpecahkan. Apakah ini murni soal waktu, strategi, atau gejolak internal yang tersembunyi? Hanya pemerintah yang tahu jawabannya.